Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan kami ucapkan selamat bergabung pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya dalam acara sharing session bersama Supervisor Relawan Jurnal Indonesia. Nah, di acara sharing session ini, di mana insya Allah akan kita usahakan kegiatan rutin bisa sebulan sekali ataupun sebulan dua kali, yaitu dengan supervisor yang berbeda ataupun nantinya di kemudian hari ada yang sama namun dengan topik yang berbeda. Yang terhormat Bapak Dr. Ramlan Mahmud selaku Supervisor Relawan Jurnal Indonesia pada sore hari ini yang sudah ada di tengah-tengah kita serta seluruh rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat bergabung di acara ini dengan sehat walafiat. Sharing session bersama Profesor RJ ini selama ya ataupun 1,5 jam ke depan maksimal. Itu kita akan membahas kali ini dengan tema arah baru kebijakan akreditasi jurnal. Ya, di mana pada perjalanannya untuk peraturan jurnal maupun peraturan pengelolaan jurnal dan sebagainya itu eh, ada ada perubahan. Kemudian di tahun-tahun ke depan ini eh, ya kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sih pengaruhnya ataupun arah-arah pengelolaan jurnal di masa yang akan datang atau arah kebijakan baru di masa mendatang. Oke, baik, tanpa berpanjang lagi, sebelum kita mulai acara pada hari ini, malah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, udah cukup. Akan saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Ramlan. Selamat sore Mas Awang, Oke, untuk Bapak Ibu. ya, untuk suara dan koneksi, insya Allah sepertinya bagus. Langsung saja akan kita persilahkan kepada Bapak Dr. Ramlan Mahmud untuk menyampaikan materi sharing session supervisor, yaitu arah baru kebijakan akreditasi jurnal. Pada Bapak Dr. Ramlan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Kedengaran Bapak. Kedengaran Pak. Kedengar, selamat Benar. sore. Sore Pak. Baik, Kedengaran Pak. siap. Mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya diamanahkan oleh Mas Awang ya, dari bagian dari supervisi jurnal. Eh, ini materinya eh, tentang arah baru dan kebijakan jurnal ya. Ya, mohon izin Bapak Ibu, eh, bisa terlihat di slide-nya. Iya. Jadi sebenarnya eh, ini masalah akreditasi jurnal. Saya memberikan sedikit tentang bagaimana kualitas jurnal bermutu ya. Eh, Sebenarnya kebijakannya nanti yang akan dirancang dari peraturan di Arjuna, tapi nanti peraturan yang terbaru itu nanti akan belum di apa namanya eh, masih nomenklatur tentang kebijakan baru dari pemerintahan kita. Jadi nanti akan di launching. Jadi baik Bapak Ibu semuanya, sebenarnya eh, di jurnal ilmiah tentunya kita berharap di setiap peraturan nanti itu akan memiliki kualitas jurnal kita nantinya yang bermutu. Nah, di dalam peraturan rancangan-rancangan apapun yang tentunya baik dari kita di Indonesia
tentunya peningkatan-peningkatan di kualitas jurnal kita harus lebih baik lagi dan bisa menjadi eh, kualitasnya dari misalnya dari Sinta ya kan sampai Sinta yang lebih baik ya. Baik Bapak Ibu semuanya, eh izin di slide saya ini saya akan memberikan sedikit sharing session di sore hari ini eh, tentang kualitas jurnal bermutu ya Bapak Ibu. Nah, tentunya di jurnal ilmiah nanti akan diperiksa oleh dua asesor jurnal. Nanti kan ada di bagian manajemen, kemudian ada di substansi artikelnya. Nah, bagaimana peningkatan manajemen tata kelola jurnal bermutu itu? Seperti diketahui di sebelumnya, di setiap eh, jurnal-jurnal di SK Dirjen PT Kemendikbuddikti nomor 134 ini masih 2021 tentang pedoman akreditasi. Nah, yang pertama itu memiliki ISSN online, ya, kemudian mencantumkan etika publikasi, dikelola oleh publisher, sampai kepada memiliki panduan template artikel yang jelas. Nah, di jurnal kita itu ada namanya KOPE, ya, di etika publikasi. Kemudian boleh nanti merujuk ke CSE, boleh ke WAME atau di konsor. Ya, nanti ke etika publikasi dari bidang keilmuannya masing-masing. Kemudian nanti dikelola oleh publisher ya, di instansi atau lembaga profesi ilmiah. Kemudian ini sih tidak ada perubahan. Kemudian ada pengelola tim editor dan melibatkan reviewer, artikel, ada proses review di dalamnya. Nah ini yang paling penting. Rancangan peraturan terbaru itu adalah ada bukti kualitas artikel kita di dalamnya, ada bukti review oleh reviewer yang harus di-upload di OJS kita. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu. Kemudian terbit sesuai periode yang ditentukan, 2 tahun berturut-turut, kita minimal 5 artikel, terdaftar pada Garuda, dan deskripsinya jelas. Saya kira itu yang penting ya. Nah, di setiap jurnal kita, harus dideskripsikan jurnalnya dari yang di laman header-nya ya, mulai dari home-nya supaya author jelas membaca dari laman jurnal kita. Kemudian fokus and scope-nya. Ini saya kira yang paling penting karena ketidaksesuaian antara artikel dengan jurnal yang kita miliki itu akan berpengaruh pada di akreditasi tentunya nanti ke depannya. Jadi misalnya saya di pendidikan matematik, nanti kebanyakan education, jadi seharusnya nanti misalnya di edisi yang terbaru kita fokuskan ke satu, misalnya aljabar. Jadi nanti di satu volume, satu edisi itu mengangkut tentang bersinggungan dengan aljabar. Nanti di volume berikutnya, nanti lingkupnya atau spesifiknya mencerminkan tentang misalnya di geometri dan seterusnya. Nanti akan demikian Bapak Ibu, maksudnya fokusnya dan skopnya harus jelas ya. Nah, yang paling penting ada kontak dan maps-nya. Ini saya kira kemarin di peraturan ISSN terbaru, banyak beberapa jurnal kita di Indonesia itu belum ada mau dihubungi, tidak bisa. Ini jurnalnya di mana? Nah, itu harus jelas di kontaknya. Kemudian maps-nya harus kalau ini jurnal baru, nanti di maps-nya di bawah itu diberikan Google Maps-nya. Ini yang paling penting di SSN terbaru, Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Karena banyak sekarang jurnal-jurnal yang semakin apa ya? Banyak yang mengkloning jurnal sekarang itu yang banyak beredar di mana-mana. Jadi seharusnya ini yang harus diberikan
oleh setiap pengelola yang jurnalnya yang misalnya di OJS terbaru ya. Misalnya di OJS 3 mau membuat jurnal baru, untuk ke ISSN-nya itu harus mencantumkan kotaknya dan maps-nya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, keterlibatan editor dan reviewernya. Nah, saya menggaris bawah ini yang wajib di rancangan akhir terbaru itu harus dibuktikan di OJS-nya. Kalau kemarin kan seharusnya demikian, dimanapun baik jurnal yang bersinta maupun yang misalnya di Scopus itu harus memang direview setiap artikel yang masuk di dalam jurnal kita. Kemudian mitra bestarinya berkualifikasi internasional sampai kepada penulisnya itu paling sedikit 5 tahun dan yang paling penting sering menulis di dewan pakar editornya atau reviewernya. Ini yang saya nggak usah terlalu lama sini ya. Eh, Selanjutnya Bapak Ibu, kalau peningkatan kualitas jurnal kita bermutu, nanti perlu afiliasi ID Sinta, Google Scholar, ORCID, atau ID Scopusnya. Nanti dicantumkan di setiap nama kita di halaman editorial filmnya. Ya. Nah, ini contoh telah reviewernya. Misalnya Bapak Ibu yang sudah punya jurnal nih di sini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menjadi reviewer di jurnal lain yang sesuai bidang keilmuannya. Nanti kalau misalnya mereview, nanti diberikan misalnya di aplikasi Word itu ada review, nanti di-upload dan kemudian mereview artikel yang ditugaskan oleh editornya. Apanya yang direview? Itu adalah kontennya. Jadi kepakarannya yang Bapak Ibu miliki. Misalnya ada yang bahasa Indonesia, nanti mereview jurnal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Oke, itu yang contoh talahnya ini. Ini juga contohnya nanti diupload sesuai tanggalnya, panduan penulisannya. Nah, yang perlu kita sharingkan sore ini adalah sitasi. Di rancangan peraturan terbaru itu yang paling pentingkan adalah sitasi dari jurnal kita. Seberapa besar yang mensitasi dari setiap artikel. Ya, ini perlu di note Bapak Ibu, teman-teman pengelola. Di setiap bagaimana caranya supaya sitasinya itu nanti lebih bagus lagi atau lebih tinggi. Nah, tentunya biasanya harus punya strategi yang bagus. Tentunya harus banyak mengutip di artikel-artikel yang mungkin novelty-nya sudah bagus dan yang paling penting adalah biasanya banyak saya lihat teman-teman pengelola nanti kalau penulisnya mau mensubmit di jurnalnya itu akan mensitasi 2 misalnya atau 3. Tapi itu strategi saja sih sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah jumlah sitasinya. Ini yang paling penting. Bagaimana meningkatkan jumlah sitasinya? Tentunya kita harus melihat perkembangan-perkembangan novelty tentang keilmuan yang di jurnal-jurnal yang bereputasi internasional bereputasi. Ini yang yang akan dirancang di peraturan terbaru nantinya, Bapak Ibu. Kemudian ada aplikasi visitor. Saya kira visitor ini untuk melihat seberapa besar yang mengunjunginya di aplikasi OJS kita. Ya, saya kira ini kita apply saja di Google, kemudian di statcounter.com. Saya kira ini yang untuk melihat berapa pengunjungnya ya, Bapak Ibu. Kemudian ini stat counternya, penyebar luasannya, jumlah kunjungannya. Saya kira yang juga penting ya. Yang paling penting itu adalah
punya dewa yang aktif per artikel. Saya kira bisa nanti Bapak Ibu yang rata-rata di pengelola jurnal ya harus mencantumkan DOI-nya. Banyak kemarin di sistem penilaian di akreditasi atau reakreditasi DOI-nya tidak aktif. Jadi harus dihubungi lagi pengelolanya nanti diaktifkan ya. Saya kira di YouTube DRJ itu punya nanti punya sesi selanjutnya mungkin ini ya Mas Awan tentang DOI yang aktif. Ini satu sesi tersendiri nanti. Kemudian bagaimana untuk jurnal kita lebih bermutu lagi? Tentunya misalnya yang mau akreditasi terbaru nih, misalnya mau reakreditasi. Nah, harus menambahkan dari lembaga pengindeks di setiap eh, jurnal yang kita miliki. Misalnya kalau dari tahun ini Google Scholar, kemudian WordCat, kemudian PKP Index, kemudian EBSCO. Nanti misalnya hari ini jurnalnya periode ini Sinta 3. Kalau mau masuk Sinta 2 nanti perlu penambahan yang lebih tinggi lagi, misalnya menambahkan YAP lainnya di DOAJ, kemudian di beberapa lembaga pengindeks lainnya. Supaya lebih banyak pengindeks, itu artinya lebih banyak yang mengakui kualitas artikel 3 di jurnal yang kita miliki. Nah, apa yang mau saya sampaikan, sharing pada sore hari ini, Bapak Ibu, tentang substansi. Ya, bagaimana kualitas artikel yang bermutu dari segi substansi. Nah, menurut saya, eh, gimana supaya misalnya jurnal kita, eh, untuk apa sih kita mengelola banyak jurnal? Ya tentunya pasti akan menginginkan naskah-naskah artikel yang terbaru atau yang paling fundamental yang dengan melalui metodologi penelitian yang jelas. Nah, ini yang banyak diberikan atau yang banyak di apa namanya? Disitasi oleh jurnal-jurnal yang atau penulis-penulis handal yang tentunya punya naskah artikel terbaru, nanti kita sitasi dan itu akan berkembang secara terus-menerus ke dalam jurnal yang kita miliki. Jadi, mohon teman-teman menerima tulisan yang misalnya 2 tahun terakhir, apa sih misalnya di Mathematics Education yang paling terbaru, misalnya dari konsep penemuan teori Pitagoras yang ditemukan lagi kembali di misalnya di negara mana dan pengembangannya. Itu yang ya saya kira yang paling penting bagaimana pengolah jurnal menerima setiap artikel yang terbaru dari autor-autornya. Kemudian kalau saya sih pengalaman sharing aja Bapak Ibu. Kalau misalnya yang dulu-dulu yang belum, saya kira belum eh, di jurnal saya, nanti artikelnya itu diterima jika eh, misalnya dari penulis dari luar ya, atau penulis yang berkelompok atau dari hasil penelitian yang riset yang bermutu. Nah, ini yang eh, paling penting dan seberapa besar juga beberapa apa namanya pengelola jurnal kalau tidak sesuai harus berani mereject, ya harus berani mereject autor-autor yang memang tidak sesuai template-nya, tidak sesuai dengan author guidelines di jurnalnya. Nah, supaya kelihatan di sistem OJS bahwa setiap artikel-artikel yang tidak sesuai scope itu bisa kita nanti tidak menerima pada volume di edisi tertentu. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi harus juga berani menerima dan berani juga mereject
dari hasil-hasil tulisan yang si autor yang memang tidak sesuai dengan skop dan artikel di jurnal kita. Kemudian menurut saya editor itu hanya membantu perbaikan, tapi si autor harus yang memproofreading. Biasanya kan begini, banyak dari teman-teman yang autor, gimana nih Pak Ramlan nanti bisa di proofreadingkan ya. Kalau bisa nanti di si autornya saja yang proofreading. Kalau tidak ada yang proofreading artikelnya, nanti minta bantuan, mintanya 2 orang atau siapa yang paling membaca minimal dari segi sistematika penulisan, ya. Karena biasanya sistem penilaian nanti itu akan harus jelas sistematika penulisannya mulai dari introduction sampai dengan di referensinya. Kemudian direview oleh reviewer yang sesuai bidang keahlian. Jadi kenapa ini penting? Karena banyak yang mereview artikelnya misalnya dari bahasa, dari ekonomi kepakarannya, tetapi itu tidak di jurnal itu adalah dibuat misalnya dari segi manajemen. Boleh misalnya, tetapi nanti di kualitas kepakarannya misalnya di metodologinya. Itu yang paling penting. Kemudian yang perlu saya sampaikan, sharingkan adalah plagiarism check. Banyak saya temukan di beberapa artikel itu belum di. Jadi cara saya itu Bapak Ibu nanti judulnya dulu saya biasanya di Google. Nanti di Google itu saya copy pas di Google. Ada tidak judul ini yang masuk? Kalau memang tidak ada, nanti mungkin bisa dari segi abstraknya, kemudian pendahuluannya, kemudian metodologinya sampai kepada referensinya. Ya, ini yang paling banyak ini yang plagiarism check-nya. Kalau perlu ditampilkan, bikin satu menunya. Nanti bikin satu menu di laman header di menu sebelah kanan atau satu menu di OJS-nya tentang plagiarism check. Iya. Biasanya sih ada teman-teman juga di pengelola yang membantu, itu boleh saja sih untuk penambahan misalnya ada tim yang memang dibentuk untuk cek plagiarism. Kemudian metode penelitian. Ya, saya kira teman-teman pengelola di sini eh, sudah tahu semua ya di metode penelitian. Jadi apakah nanti di R&D atau misalnya di eksperimen, kemudian deskriptif ya. Nah, perlu karena di metodenya misalnya rata-rata di kualitatif atau kuantitatif di tulisan-tulisan yang beredar, tapi nanti konsisten di setiap edisi bahwa oh ini memang tulisannya eh, kualitatif. Oh nanti direview oleh orang yang kualitatif. Saya sih seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di bahasa. Bahasa ini menjadi problem. Tentunya bahasa Inggris kalau mau misalnya di jurnalnya di Scopus. Kalau saya pengalaman saja di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, di aturan penulisannya ini saya menerima bahasa Indonesia tapi dalamnya bahasa Inggris supaya tidak kebalik-kebalik. Atau di author guidelines-nya bahasa Inggris, tapi isinya bahasa Indonesia. Nah, itu yang paling penting ya dari segi kebahasaan. Jadi konsisten aja apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau misalnya di Scopus berarti diubah saja di menu peraturannya bahwa nanti menerima bahasa Inggris. Tapi di Scopus kan ada juga jurnal yang berbahasa Cina, ya. Kami juga masih kepingin sih misalnya jurnal Indonesia itu bisa Scopus, tapi ini hanya pemikiran sih sebenarnya. Kalau ada ya. Soalnya di Rusia kan sudah ada, kemudian di negara-negara lain ya. Eh, Itu sih nama itu saja sih teman-teman semua. Kemudian naskah sesuai skop jurnalnya.
Mm-mm. Nah, ini tentunya nanti di skopnya harus jelas ya. Saya kira sudah tadi ini saya jelaskan. Dan yang paling penting adalah sistematika penulisan. Ya, banyak antar kalimat, kemudian antar paragraf, kemudian sistem eh, apa namanya? Sistem metodologinya yang tidak jelas. Misalnya, memang harus ada orang yang bisa memberikan sistem itu dalam penulisan. Harus ada memang orang yang jadi jangan pengelolanya sendiri. Jadi harus memang ada bikin satu tim ya untuk sistem penulisan ini yang sehingga artikelnya itu bisa bermutu. Nah, kualitas autor. Iya, ini sampai jam berapa Mas Awam? Halo Mas Awam, ada Mas Awam ya? Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Oh, lanjut. Lanjut Mas. Oh iya, ada. Uh, Kemudian di kualitas author Bapak Ibu. Nah, ini berbicara kualitas, eh, biasanya sih saya dalam sistem pengelolaan itu menambah penulisnya dari luar negeri ya, dan minimal 20% dari luar negeri secara merata. Ini artinya begini, kalau misalnya di penulisnya edisi kedua, nanti di misalnya kita mengundang dari Malaysia atau Singapura atau Amerika dan seterusnya, itu eh, mengundangnya gimana? Itu bisa by email secara pasti Bapak Ibu di emailnya sering kan diundang oleh jurnal-jurnal dari luar, ya kan? Pasti biasanya ada di email kita itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita juga harus mengundang penulis dari luar negeri eh, yang sesuai, misalnya itu pun biasanya ada satu atau dua dalam setiap edisi. Kenapa penting dari luar? Eh, yang membaca artikel jurnal kita kan kalau lokal saja dalam negeri itu hanya citasinya sedikit. Tapi kalau dari luar itu banyak mungkin misalnya di eh, ilmu-ilmu yang misalnya di geometri di Amerika langsung dari citasi di penulis pertamanya. Nah, itu kan lebih bagus lagi gimana kalau itu eh, dikembangkan misalnya di matematik di misalnya di Indonesia. Ya itu kan yang proses penulisan itu jalan terus dan itu secara kontinu. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami bahwa di luar negeri itu maksudnya dari autornya berasal dari negara lain yang memang lembaganya dari negara sana, bukan dari sekolah di luar negeri. Ya, itu saja secara merata. Nah, ini yang sering juga karena di jurnal sana, mereka juga misalnya ingin Scopus jurnalnya, maka dia mengundang kita juga di dalam negeri. Begitu juga sebaliknya. Ya. Dan yang paling penting itu mengikuti author guidelines-nya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya jadi pengelola jurnal, misalnya mau mensubmit juga, harus juga author guidelines dibaca dulu peraturan di jurnal itu maunya sih apa sebenarnya. Misalnya dari metodologinya seperti apa dan kontennya seperti apa yang diterima di edisi tertentu yang mau disubmit. Iya. Nah, selanjutnya peran editor dan reviewernya. Nah, saya sarankan nanti ada editor kebahasaan. Iya.
walaupun kita semua mahir dalam berbahasa Indonesia, teman-teman semua, tapi memang mencari me- apa namanya menemukan orang yang memang mempunyai kebahasaan yang bagus itu memang harus jeli melihat dari setiap antar kalimat SPOK-nya dan memang harus ada orang yang membaca seperti itu. Iya. Kalau misalnya satu orang atau nanti bikin grup WA, nanti memang memang tugasnya di SK-kan si pengelolanya bahwa ini punya editor bahasa yang bagus. Bahasa ini kan bukan saja bahasa Indonesia, misalnya juga yang bahasa Inggris. Nanti diberikan ini satu kan ini yang paling penting. Mencermati naskah double blind review eh, ini dua sebaiknya dua ya. Di OJS itu kelihatan sekali kalau tapi yang paling penting ada proses review di dalamnya. Ya, itu yang paling penting. Nah, saya juga menyarankan kualitas pengolahan jurnal yang bermutu itu punya staf khusus nih yang paling penting. Ya, memang dinamika pengolahan jurnal kita di Indonesia rata-rata menggunakan single faktor atau pribadinya, tapi belum ada yang memberikan sistem pengolahannya itu secara berkelompok yang punya memang fashion di dalamnya. Ya, banyak lembaga, tetapi kalau misalnya di jurnal rata-rata di kampus teman-teman itu dosen juga sih, tapi harusnya ada memang yang khusus menangani tentang perjurnalan, misalnya khusus satu jurnal, misalnya di jurnal Aljabar. Nanti memang satu khusus bagian dan itu dilakukan continue dalam setiap pertemuan. Nah, itu bisa meningkatkan jurnal kita yang lebih baik lagi. Kemudian harus juga ada staf IT ya. Kemudian nanti biasanya buat grup dewan editor, reviewer, nanti diberikan misalnya fee-nya berapa, walaupun nanti secara aturan kan hanya sertifikat, tetapi kalau misalnya punya dana yang cukup, itu bisa membuat editor lebih memeriksa lagi. Nah, dan reviewer lebih fleksibel lagi dalam memeriksa ya kualitas autor tulisan yang masuk di setiap jurnal. Institusi yang mendukung. Ya, kalau tidak ada institusi yang mendukung Bapak Ibu, tidak akan maju suatu proses perjurnal dimanapun itu, baik lembaga profesi maupun di lembaga kampus dan profesi ilmiah. Kenapa ini yang paling banyak? Di institusi biasanya ada kampus yang memberikan insentif 20 berapa juta sekian, pasti pengelolanya itu juga bagus. Itu harus memang didukung oleh institusi. Kemudian saya sih berharap di sharing session ini, kalau bisa sih ada namanya SPMI Internal Journal sebelum akreditasi. Ah, biasanya kan diakreditasi di BAN PT atau Lamtek atau Lamdik, ya kan, lembaga akreditasi mandiri. Kalau bisa sih di setiap jurnal itu, kenapa salah tidak kalau kita membuat atau membuat sistem penjaminan mutu internal, walaupun ada namanya evaluasi diri, tetapi harus juga punya tim nanti diperiksa oleh kelompok di editornya, memeriksa yang betul-betul paham tentang sistem pengolahan jurnal. Itu bisa meningkatkan kualitas jurnal ilmiahnya dan juga dapat meningkatkan autornya yang berkualitas. Sebelum akreditasi atau reakreditasi. Saya kira ini yang menurut saya karena saya melihat di beberapa pengelolaan itu kebanyakan yang mungkin di individu saja, kemudian dikelola secara kontinu. Ya, Bapak Ibu, kalau di rancangan aturan terbaru sih harusnya ada
adopsi kebijakan dari etika penelitian. Tadi sudah saya sampaikan di slide ketiga, seperti COPE, CSE, Council of Science Editor ya. Harus rajin-rajin gabung di sana. Misalnya di International Committee of Medical Journal, khusus untuk editor-editor yang di kedokteran. Misalnya editor-editor di bidang manajemen ya. Nanti silakan Bapak Ibu bergabung di dewan komite tersebut. Nanti bisa nanti mengadopsi etika-etika penulisannya dan bisa nanti diberlakukan di jurnal yang kita kelola. Saya kira banyak ya di Google cari saja Allegation of Misconduct, kemudian pasti ada dewan-dewan editor yang kepakarannya yang tentunya bisa diadopsi sistem aturannya. Ya. Nah, di rancangan aturan terbaru di akreditasi itu berlaku jika Bapak Ibu misalnya mau akreditasi ulang. Nah, nanti kalau mau akreditasi ulang itu kalau bisa disubmit sebelum batas masa berlaku jurnalnya. Tetapi jika melewati batas waktunya, maka wajib 2 tahun terakhir kembali. Misalnya terakhirnya bulan Desember nih, 2024. Nah, jadi mengajukan lagi nanti di Arjuna itu 2 tahun terakhir lagi kembali. Misalnya ini di bulan Juni, Juli sama Desember. Harus 2 tahun kembali. Misalnya 1 tahun itu 2 kali, berarti 4 yang diajukan kembali. Nah, untuk rekreditasi mengajukan setelah menerbitkan 4 edisi dan yang diajukan adalah edisi terbitan terakhir, 3 nomor terbitan terakhir. Ini rancangan awal sih nanti di peraturan terbaru eh, biasanya Hmm, biasanya kan 3 nomor terbit, 1 tahun ini itu 2 nomor terbitan. Tapi untuk di rancangan peraturan terbaru itu adalah 3 nomor terbitan terakhir pada masa periode penilaian dan maksimal hanya 1 kali. Tidak boleh 2 kali. Iya, kalau hari ini udah akreditasi, nanti kalau mau reakreditasi ulang itu cuma diberikan kesempatan cuma 1 kali. apa? Ya, Nono, nono, nono main lagi ini bang. yang unsur bobot penilaiannya yang 49 sama 51 masih ini yang lama dan yang 2021 kan masih 48 sama 52. Nah, sedangkan yang rencana yang pedoman terbaru masih ini Bapak Ibu nanti yang nanti itu adalah gaya penulisan artikel yang diterbitkan itu yang 12, jadi nanti 60 dan yang manajemennya itu yang 40. Ya, saya kira di apapun bobot penilaiannya, kalau memang jurnalnya sudah bagus, di sini 2, di sini 4. Saya kira secara kuantitatif saja. Tapi yang paling penting adalah sistem pengelolaan itu, yang paling penting mengelola jurnal kita secara kontinu. Ya. Ini kan untuk di Arjuna, untuk di Indonesia. Ya. Tetapi gimana kami sih berharap di setiap pengelola langsung bisa menerbitkan artikel-artikel yang bermutu yang memang kualitasnya bagus supaya bisa mendapatkan kualitas artikel yang bagus dari peneliti-peneliti atau ilmuwan-ilmuwan dari luar. Nah, itunya seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini yang kriterianya rancangan awalnya Bapak Ibu nanti di peringkat 2 nanti 2 orang yang minimal 6 institusi dari 3 negara atau 8 institusi dari 2 provinsi. Kalau peringkat 3 minimal 6 institusi dari 2 provinsi. Kalau di versi editornya minimal 4 institusi dari 2 provinsi. Jadi ini adalah perubahan-perubahan rancangan awalnya. Dan kalau diversitas asal penulisnya nanti kalau mau akreditasi peringkat 2
nanti minimal 4 institusi dari 2 negara atau 8 institusi dari 2 provinsi. Ya, intinya lebih banyak dari luar, bukan saja penulis lokal. Ya, jadi dari provinsi lain, ayo dong teman-teman dari misalnya dari Sumatera, ayo dong teman-teman dari Papua, dari Aceh, ayo dong menulis di jurnal saya, nanti diberikan fee misalnya sekian. Itu salah satu strategi juga sih sebenarnya untuk memikat penulis-penulis dari luar dari Indonesia. Sitasi, saya kira sudah ini ya sitasinya. Ya, sitasi yang penting yang dijumlah kalau di akreditasi adalah 3 tahun terakhir. Itu harus lebih dari 25 sitasi yang terdeteksi. Kalau 20 sampai 25 sitasi itu mungkin nilainya 4 ya. Saya kira ini secara kuantitatif ya. Yang paling penting bagaimana cara meningkatkan sitasi dari jurnal yang dikelola. Itu tadi ya, mengundang by email. Itu saya kira salah satu strategi. Lembaga pengindeks, saya kira ini yang rancangannya nanti kalau tercantum di lembaga pengindeks bereputasi, nanti nilainya 5. Kalau tercantum tetapi metadatanya belum terindeks di lembaga pengindeks bereputasi, nilainya 4. Kalau tidak tercantum, berarti nilainya 1. Ya, hanya nasional saja. Jadi Bapak Ibu, eh, kalau Bapak Ibu bersemedi, melihat kembali jurnal, oh ini Google Scholar saja, oh ini EBSCO saja, oh ini jurnalnya di DOAJ, oh ini jurnalnya kita bisa lihat di lembaga pengindeksnya. Eh, ada juga sistem pengelolaan biasanya kita lihat teman-teman yang pengolahan jurnalnya itu menggunakan Impress bulan Juni. Itu artinya artikel yang diterima akan publish sisa menunggu periode terbitan. Jadi yang terbit itu hanya di abstraknya saja tetapi sudah direview oleh reviewernya, sisa menunggu periode penerbitan. Kalau ada namanya biasa mencantumkan in progress ya. Itu artinya menunggu edisi lengkap full PDF. Ada namanya retraction, ada namanya erratum, dan ini artikel yang terbit menyusul perbaikan isi artikel. Dan inilah nama biasanya yang sering kita baca-baca kan di setiap jurnal di periodenya, ya. Tapi apapun itu intinya harus direview oleh reviewer. Ya. Eh, yang terakhir plagiat. Ya, jangan sekali-kali yang sudah diterbitkan artikel di jurnal yang lain, Bapak Ibu kembali menerbitkan di jurnal di B. Ya. Nah, sekarang canggih kan, ada chat GPT AI. Ya, kalau buatkan saya artikel tentang ini, itu kan ada semua. Tetapi yang paling penting adalah tetapi gimana citasinya Chat GPT AI itu dan bagaimana sih kemampuannya. Ah, kalau mau bagus, jadi pertama awal masuk minta memang ke autornya mana cek Turnitin-nya, coba dilampirkan, kan? Nah, itu lebih bagus. Setelah itu diturnitin kembali, misalnya sebelum production atau sebelum artikel terbit. Nah, itu juga yang sering saya lakukan kalau naskahnya sebelum diterbitkan di productionnya. Saya kira ini terakhir di peringkat akreditasinya, tetapi ya 1 sampai 6 ini nominal kuantitatifnya dan total-total nilainya sebelum dimasukkan ke di Arjuna. Oke, saya kira cukup sharing-sharingnya hari ini. Saya kira ini banyak
intinya Bapak Ibu, sistem pengelolaan atau dinamika perjurnalan kita harusnya ada sistem eh, radar yang bisa mengkonekkan dengan beberapa pengolahan-pengolahan jurnal di Indonesia. Misalnya kan, eh, walaupun siapa yang memeriksanya, walaupun apabila misalnya siapa yang mensitasi, kemudian siapa yang memberikan dampak faktornya lebih bagus, eh, saya kira itu yang menjadi koridor utama, ya. Eh, Seberapa jurnal yang kita miliki, biar banyak bagaimanapun, tapi tidak direview, itu juga akan mendeteksi bahwa ini tentunya jurnalnya tidak bagus, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sistem pengolahannya bagus, punya IT, institusi menurut saya kira jurnalnya juga harus bagus. Ya, positifnya seperti itu sih. Iya. Untuk sementara itu Mas Awang, nanti kita lebih banyak sharing nih sebenarnya. Ya, Iya. apa maunya ini para suhu-suhu ini yang eh, peserta ini, dan saya kira ada sesi balik nih nanti biasa sebentar. Saya kembalikan ke Mas Awang. Oke, baik. Terima kasih Pak Rala atas penyampaian materinya. Itu yang pertama tentang arah dan kebijakan akreditasi jurnal. Nah, di mana ya kalau kita bahas ya satu-satu kan nggak waktunya tidak cukup, ya, teman-teman. Karena sharing session ini juga nantinya akan ya akan ada banyak sesi, akan ada banyak kegiatan. Jadinya eh ya mohon maaf apabila di keterbatasan waktu ini tidak bisa menjawab ataupun tidak bisa terjawab semuanya. Oke, pada Oh, dasar untuk beberapa ya pertanyaan mungkin satu atau dua saja. Saya lihat di kolom chat untuk materi ataupun untuk rekaman nanti insya Allah akan kita bagikan dengan melalui email. Untuk beberapa kemudian ada oh ya apabila ada yang apa menghendaki untuk pembuatan jurnal baru juga bisa melalui RJI. Kemudian yang namanya ya Dewan Editor, Reviewer dan lainnya itu nanti akan ada sesi kelasnya juga. eh Mungkin yang apa ya? Mungkin kalau dari pertanyaan di chatting, chat Zoom, Pak Ramlan, Pak Ramlan, apakah masih bergabung? masih ada Mas Awang? Untuk pertanyaan di chat Zoom-nya mungkin Pak, apakah kalau menurut Bapak yang mungkin apa ya, yang mungkin urgent untuk ditanya mungkin Pak atau dijawab maksudnya kalau di kolom chat Zoom untuk Oh iya, kalau menurut Bapak mungkin atau berapa ngomong-ngomong dulu deh, atau urgent yang perlu di sedikit mungkin di spill. Kalau citasi ya saat ini lebih ke cenderung ke dimension ya Pak Rahman ya. iya, tuh. Citasi dimension kemudian Tanya pakai yang tentang back secara issue itu besar. penting. Mm, boleh mungkin Pak untuk Oh kita iya, di chat dulu atau di Yan raise hand? Saya pengen tanya, Pak, mungkin kalau ada boleh. banyak sekali nih Pak. Iya, kalau ini Pak siapa ini? Boleh untuk menjawab. Oh, yang Serdianus ya, Pak Serdianus. Bagaimana Nggih, dengan Pak, nggih. iya, bagaimana dengan artikel yang back issue edisi sudah diterbitkan, namun satu atau dua naskah menyusul? Iya, kalau menurut saya sih kalau back issue itu boleh
saja misalnya di edisi volume 1 nomor 1 2024 Juni misalnya hanya 7 artikel. Boleh tidak back issue misalnya jumlahnya kan 10. Jadi nanti eh, yang penting prosesnya itu direview. Ya, misalnya nanti ada artikel yang masuk nih misalnya di setiap satu edisi kan 10 artikel misalnya. Volume 1 nomor 1 Juni 2025, volume 1 nomor 2 misalnya Desember 2025. Nanti belum cukup artikelnya. Itu boleh boleh di back issue, tapi harus punya review. Review ya, harus direview artikelnya di dalamnya dari kontennya, dari kebahasannya ya. Kalau saya sih dimanapun itu terbit, yang penting ada proses di dalamnya. Begitu ya Pak Serdianus? Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, perhitungan citasi menggunakan Google Scholar atau Dimension. Kalau Google Scholar, Pak Muhammad Rizky nih Fadil Pratama. Kalau Dimension kan harus di-apply dulu kalau Dimension. Citasinya, kalau sekarang kan di jurnal harusnya sih Dimension ya, kalau nggak salah Dimension. Ya, jadi nanti di-apply di Dimension, nanti kan kelihatan di Dimension itu di berapa citasinya eh, yang terdaftar di jurnal itu. Ya, kalau autor masing-masing kan di Google Scholar sebaiknya punya, kita semua kan punya Google Scholar. Tapi kalau di jurnal itu harus menggunakan Dimension perhitungan citasinya. Ya. Izin bertanya artikel yang menentukan penilaian. Ya, sebenarnya kalau di apakah banyaknya artikel menentukan penilaian akreditasi? Iya, termasuk di kualitasnya. eh Mau akreditasi atau tidak, mau Scopus atau tidak, kan jelasnya sih pemikiran mindset saya, kalau orang menulis kan untuk apa sih sebenarnya? Apa tujuannya orang menulis? Ya, pasti kan mengembangkan pengetahuan, dan kalau skripsi kan mau diupload, itu tidak cukup. Jadi cukup kita menuliskan dalam artikel, diterbitkan, dan itu bisa dibaca, dikombin lagi oleh orang, dan itu akan dibaca oleh semua orang di seluruh dunia. Jadi apa bedanya dengan eh, misalnya artikel ilmiah dengan non ilmiah? Kalau non ilmiah kan tidak direview, tapi kalau artikel ilmiah itu nanti direview oleh sesuai ahlinya. Begitu buat dia, Mbak Nabila ya. Heeh. Ya berpengaruh sih banyaknya. Kalau tapi jangan banyak-banyak karena nanti akan banyak juga yang membacanya itu. Kalau satu review mungkin tiga misalnya harus bersemedi lagi membacanya. Oh ini sistemnya, metodologinya, oh referensinya itu banyak. Kita banyak ikro lagi di setiap artikel. Kalau saya kira Baik, ya Mbak terima Nabila kasih ya. Bapak. Uh, jadi berpengaruh. Tapi jangan juga satu edisi 100 ya sampai 1000 ya, edisi sebelumnya 5, oke tiba-tiba muncul menjadi 100. Jadi harus konsisten misalnya di volume 1 10, volume kedua 10, volume 3 10 dan seterusnya. Iya, Hmm. Kekonsistenan ya. Bapak mohon izin, boleh Izin bertanya satu Bapak? lagi, Pak Ramlan, yang Siap. boleh dijawab. Ya, Bapak kemarin jurnal kami itu kan habisnya Oktober 2024. Kemudian sebelum Oktober kami itu mengajukan reakreditasi. Ya. Tetapi kalau seingat saya yang dulu reakreditasi itu masih ada semacam diskusi begitu ya, ada reviewer dari Arjuna yang ngontak kok ini linknya nggak bisa dibuka misalnya seperti itu. Tapi kemarin itu punya saya langsung ada justifikasi editornya kurang. Editornya hanya berasal dari satu institusi langsung wis di-cut. Nggak bisa mengajukan reakreditasi harus menunggu periode berikutnya. Berarti itu kami harus mendaftarkan untuk
empat nomor. 4 nomor terakhir. Nah, 4 nomor terakhir Iya, 4 nomor sama terakhir. kayak awal. Oke, baiklah. Memang seperti itukah Pak sekarang Pak dari Arjuna? Apakah memang ya nggak ada? Oh, kalau dulu kayaknya tahun 2020 ya, itu ada notifikasi kok linkmu nggak bisa dibuka. Itu kayaknya kami di email dulu begitu loh. Kok sekarang langsung Oh, di-cut begitu ya? iya. Aturan terbarunya kan Bu, minimal 2 editor dari instansi yang atau lembaga yang berbeda. Misalnya Ibu dari instansi mana? Dari Saya lem Nusantara PGRI Kediri. misalnya Ibu kan editornya Nusantara Pegiri itu minimal 5. Jadi nanti Mm-mm. yang 2 ini harus Ibu selain dari Nusantara PGRI Kediri, misalnya dari UNJ atau dari Padang, itu minimal 2 dari luar. Nah, ya, kami juga agak kaget loh. Oh, ternyata seperti ini. Langsung nggak ada apa namanya istilahnya kok nggak diminta untuk revisi dulu ya sekarang ya. eh itu sih ada di laman Arjuna sih Bu peraturan itu ya, dari A sampai G kalau nggak salah. Bisa di-download itu nanti aturan itu. Iya. Oke, baiklah. Terima Eh, kasih. siap. Terima kasih Pak Ramlan. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk daftar hadir kita share di kolom chat untuk ya presensi maupun untuk e-sertifikatnya. Oke, untuk sesi pertama ini ya, ini kami juga senang Bapak Ibu juga banyak yang hadir, kemudian banyak yang bergabung juga. Kemudian beberapa materi maupun ya pertanyaan juga ya ada yang sama, ada yang kita jawab, ada yang mungkin belum belum bisa kita sharekan ya pada malam atau sore hari ini. Tapi pada dasarnya sharing session ini akan berlanjut terus Bapak Ibu. Jadinya apabila next atau mungkin di akhir bulan ataupun di awal bulan nanti kita akan ada lagi insya Allah materinya tentang peran-peran para misal editor, kemudian peran para reviewer dan eh, sejenisnya. Jadi nanti kita akan apa materi yang berbeda. Nanti kita akan pilihkan supervisor yang berbeda juga. Ataupun nantinya akan ada yang sama, namun di sesi-sesi next selanjutnya. Jadi program ini juga eh, kita harapkan juga bisa untuk diskusi juga cara rutin tiap bulannya. Nah, kemudian nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab akan coba ya kita ke next apa next sharing session akan kita bahas lebih lanjut. Karena ya namanya mengolah jurnal apabila dibahas di satu sesi ini tidak akan cukup. Jadi mohon maaf Bapak Ibu untuk keterbatasan waktu ini. Namun kita mengapresiasi atas kehadiran dan semangat Bapak Ibu untuk mengikuti sharing profesor ini. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu karena kita keterbatasan waktu 1 jam ini untuk sharing session dan memasuki waktu maghrib juga atau malam juga di bagian ya waktu yang lain. Sebagai informasi, Bapak Ibu dapat mengajukan pendampingan supervisi jurnal mulai dari target akreditasi, DOAC, DOI, dan custom tampilan jurnal pada website supervisi.relawanjurnal.id. Masuk ke acara terakhir yaitu penutup. Ini kami sebelum saya tutup juga, saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara ataupun sharing session ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Insya Allah di next sharing session akan kita coba tambahkan waktu lagi agar bisa kita sharingnya lebih lama seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung hingga malam hari ini. Mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. kasih. Ya, Sharing session. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. ya, ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Bapak. Izin live, Pak. Iya. Ini Pak Sawang.
Terima kasih banyak Mas Awang.